Salam kerahiman. 5 November hari ini akan baca dari 201, yaitu bicara tentang kasih kepada Allah, dan 243 kasih kepada sesama. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 201. Aku ingin menyembunyikan diriku sedemikian rupa sehingga tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengetahui hatiku. Yesus, hanya Engkau yang mengetahui hatiku dan memilikinya seluruhnya dan seutuhnya. Tidak seorang pun mengetahui rahasia kita. Kita mengenal satu sama lain dengan satu tatapan. Sejak saat kita mulai mengenal satu sama lain, aku telah menjadi bahagia. Keagungan-Mu memenuhi hatiku. Oh Yesus, ketika aku berada di tempat yang paling bawah, yang lebih rendah daripada para postulan, juga yang paling muda di antara mereka, aku merasa bahwa aku berada di tempat yang tepat. Aku tidak tahu bahwa Tuhan telah menempatkan begitu banyak kebahagiaan di sudut-sudut kecil yang tak mencolok ini. Kini, aku paham, bahkan di dalam penjara pun, dari hati yang murni dapat memancar kepenuhan cinta akan Dikau, oh Tuhan. Bagi cinta yang murni, hal-hal lahiriah tidak ada artinya. Cinta yang murni menembus semua itu. Entah pintu penjara, entah gerbang surga, tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Cinta mencapai Allah sendiri dan tidak ada suatu pun yang dapat memadamkannya. Ia tidak mengenal rintangan. Ia bebas seperti seorang ratu. Ia bebas melintasi segala tempat. Kematian sendiri pun harus menundukkan kepala di hadapannya. 243. Aku akan bersyukur kepada Tuhan Yesus atas setiap penghinaan dan akan berdoa khususnya bagi orang yang telah memberiku kesempatan untuk direndahkan. Aku akan mengorbankan diriku sendiri demi kebaikan jiwa-jiwa. Aku tidak akan memperhitungkan setiap pengorbanan. Aku akan menempatkan diriku di bawah kaki para suster, ibarat suatu karpet yang tidak hanya dapat mereka injak, tapi juga dapat membersihkan debu kaki mereka. Tempatku adalah di bawah kaki para suster. Tanpa diperhatikan oleh orang-orang lain, aku akan melakukan setiap usaha untuk memperoleh tempat itu. Cukuplah kalau hanya Tuhan yang melihatnya. 5 November ya. Dikatakan di situ, Yesus, hanya Engkau yang mengetahui hatiku. Ini salah satu contoh juga dari kerendahan hati. Kita seringnya inginnya apa yang kita lakukan orang lain tahu. Kalau keberhasilan kita, kehebatan kita, kesuksesan kita, kita sering juga kepengen orang lain tahu. Bahkan kesusahan kita, penderitaan kita, kegagalan kita pun untuk orang-orang tertentu kita pengen mereka tahu. Supaya prihatin, berempati, menolong, ikut susah ya. Kita ingin seperti itu. Tapi di sini Suster Faustina bilang, hanya Engkau aja yang tahu isi hatiku. Orang lain gak perlu tahu. Sejak saat kita mulai mengenal satu sama lain, aku telah menjadi bahagia. Sejak Faustina kenal Tuhan, itu sudah mendatangkan kebahagiaan buat dia. Jadi patokannya bukan kebahagiaan jasmani, kebahagiaan duniawi, tapi dengan kenal Tuhan itu sudah membuat Suster Faustina bahagia. Ketika aku berada di tempat yang paling bawah, lebih rendah dari para postulan, dan paling muda, aku merasa ada di tempat yang tepat. Ini satu tantangan ya, buat kita sebagai manusia, kita selalu pengen di tempat yang terhormat, di tempat yang spesial, di tempat yang orang bisa lihat. Tapi hari ini Suster Faustina ajak kita justru ayo. Adalah di tempat yang paling bawah. Bahkan dibandingkan dengan para postulan pun dia masih lebih bawah. Dan di situ dia merasa bahwa dia ada di tempat yang tepat. Coba bandingkan dengan kita. Kalau contoh yang gampang.
datang ya ke gereja, perayaan Ekaristi misalnya lagi Paskah atau lagi Natal. Kita minta atau kita kepengen ada di tempat yang paling bagus, paling spesial, paling depan, paling kelihatan. Ya. Boleh punya keinginan seperti itu, nggak apa-apa. Step berikut adalah kita coba datang lebih pagi supaya dapat tempat yang lebih bagus. Tapi ternyata ada orang lain yang datang lebih awal lagi sehingga akhirnya kita nggak kebagian tempat. Terus akhirnya kita duduklah di pinggir atau di belakang atau berdiri atau di luar ruangan. Ada kegembiraan? Belum tentu ya. Karena harapan kita duduk di tempat yang paling menurut kita paling spesial, paling depan, paling bagus ya. Tapi kita nggak dapat tempat itu. Ada kekecewaan. Nah, mari kita belajar dari Suster Faustina. Jangan berharap sesuatu yang spesial, yang khusus ya. Tapi mari kita belajar merendahkan diri seperti Suster Faustina dikatakan bahwa aku ada di tempat yang paling bawah dan bukan terpaksa karena nggak ada tempat lagi, tapi dia bilang itulah tempat yang paling tepat untukku. Dengan di tempat yang paling bawah, mungkin di belakang, mungkin di pojok, kita malah jadi lebih tenang, bisa berdoa dengan lebih husuk. Enggak rebutan sama orang, ya. Ini juga bukti kerendahan hati. Di tempat yang paling bawah dan dia bukan merasa terpaksa tapi merasa itulah tempat dia yang paling cocok. Tuhan telah menempatkan begitu banyak kebahagiaan di sudut kecil yang tidak mencolok. Kalau kita duduk di sudut kecil, di tempat yang paling bawah, mungkin di pojok, di pinggir, yang nggak kelihatan sama orang, yang nggak diminatin sama orang, kita juga berpikir pasti tempat itu bukan tempat yang spesial. Tapi di sini Suster Faustina bilang, Tuhan telah menempatkan begitu banyak kebahagiaan di sudut kecil tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, dengan kita mungkin duduk di sudut, di pinggir, di belakang, mungkin suasananya lebih hening, lebih husuk. Dia bisa berdoa tanpa harus diganggu dengan orang yang keluar masuk dari tempat duduk misalnya. Dengan suara-suara, dengan ya banyak gangguan ya. Nah, begitu pula dengan hidup kita sebetulnya. Contoh, ada 2 contoh ya. Sama-sama pulang kantor. Yang satu orang pulang kantor dalam perjalanan dia sudah mengeluh. Waduh, di rumah sendirian, nggak ada saudara, nggak ada teman, nggak ada pembantu bahkan. Jadi saya pulang ke rumah itu saya harus buka pintu sendiri, rumah gelap, saya harus nyalain lampu, nggak ada apa-apa. Saya harus masak air untuk bikin kopi, rumahnya kotor, saya masih harus nyapu, saya masih harus melakukan banyak hal, bahkan saya masih harus masak dan setelah itu saya harus bersih-bersih sampai malam. Tapi ada orang lain berpikir dengan kondisi yang sama ya, dia berpikir, waduh, syukurlah urusan kantor sudah selesai. Sekarang saya dalam perjalanan pulang ke rumah. Begitu sampai rumah saya bisa menikmati rumah walaupun gelap, saya bisa nyalain lampu. Walaupun gak ada air panas, saya bisa nyalain air panas sambil baca koran. Setelah air panasnya matang, saya bisa seduh kopi, saya bisa baca koran, saya bisa masak. Setelah itu, saya bisa mulai bersih-bersih rumah. Sambil membersihkan rumah, saya bisa menikmati rumah. Walaupun rumah sewa, bukan rumah sendiri, tapi saya punya rumah. Saya bisa bersyukur karena ternyata sekian tahun dia bekerja, dia bisa meningkatkan keadaan ekonominya walaupun belum sampai beli rumah. Di dalam kehidupan tersebut, malam itu dia sungguh menikmati kehidupannya. Saya bisa tenang di rumah, saya bisa baca koran tanpa diganggu orang, saya bisa masak apa yang saya suka, saya nggak usah mikirin orang lain, saya bisa menikmati malam tersebut. Bahkan di dalam setiap kegiatan saya bisa terus berkomunikasi sama Tuhan, bisa ngobrol sama Tuhan, bisa berdoa. Dibandingkan dengan satu orang tadi yang pertama, dia memulai sesuatu dengan keluhan.
Begitu pula kembali lagi dengan cerita ini. Jadi sebetulnya di setiap situasi menjadi bahagia atau menjadi ruwet, menjadi sesuatu yang bisa dinikmati atau menjadi sesuatu yang tidak bisa dinikmati, itu sebetulnya tergantung kitanya. Kondisinya sama, tapi bagaimana menyikapinya itu yang berbeda. Sehingga di sini Suster Faustina bilang, ternyata di sudut kecil yang tidak mencolok itu Tuhan telah menempatkan begitu banyak kebahagiaan. Contoh, ya, ada lagi misalnya seseorang bekerja di kantor, pangkatnya rendah, dia paling muda, atau bukan orang di kantor lah, kita mengumpamakan Suster Faustina aja, ya. Saya coba mengumpamakannya seperti ini. Dia kan pangkatnya rendah karena sekolahnya cuma sampai 3 SD, ya, dan termasuk yang paling muda. Ya, biasanya dimanapun yang muda, yang pangkatnya rendah ya disuruh-suruh sama pangkatnya yang lebih tinggi, sama yang senior, ya. Tapi dia menerima itu dengan suatu kebahagiaan. Pertama, dia bahagia karena dia bisa melayani para seniornya. Yang kedua, dia nggak peduli mau disuruh, mau dikerjain, ya. Karena di dalam hati dia, yang penting saya punya Yesus. Saya punya Yesus, itu yang penting buat dia. Jadi apapun yang disuruh atau yang harus dilakukan oleh Suster Faustina, disuruh-suruh oleh para superiornya atau oleh seniornya, buat dia itu nggak jadi masalah. Begitu pula dengan kita, ya, harusnya kita pun punya kesimpulan seperti itu, supaya kalau di dalam hidup kita nggak gampang kecewa, kita nggak gampang marah, karena memang kita nggak bikin standar harapan yang tinggi-tinggi. Begitu kita punya harapan yang tinggi dan itu tidak tercapai, maka kita akan kecewa. Dikatakan lebih lanjut, bahkan di dalam penjara, dari hati yang murni dapat memancar kepenuhan cinta akan Dikau. Saya mau cerita tentang seorang bapak, ya, yang saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu. Dia di penjara karena dituduh memperkosa. Padahal sudah ada saksi yang mengatakan bahwa nggak mungkin dia yang memperkosa. Tapi itulah keputusan pengadilan di Amerika, akhirnya dia masuk penjara. Dan setelah 37 tahun, akhirnya diproses lagi sedemikian rupa, akhirnya dia bebas. Dan baru ketahuan cerita ini karena dia ikut American Got Talent, ya. Di situ dia cerita, dan selama 37 tahun di penjara, dia walaupun secara fisiknya dia di penjara, tapi pikirannya, hatinya dia sebagai orang yang merdeka. Dia memuji Tuhan, dia bernyanyi, dia merasakan kehadiran Tuhan, dan itu dia alami tanpa dia harus mengeluh. Kok nasib saya jelek? Enggak, ya. Yang dia lakukan adalah dia lakukan yang positif, dia latih bernyanyi, dia melakukan banyak hal dalam hidupnya di penjara. Jadi secara fisik dia di penjara, tapi secara pikiran, secara hati, dia menjadi manusia yang bebas. Itu ceritanya dia, ya, di American Got Talent. Nah, cinta yang murni, bukti, ya, kita punya cinta yang murni adalah hal-hal lahiriah tidak ada artinya lagi. Karena cinta yang murni itu bisa menembus segala sesuatu dan mencapai Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak mengenal rintangan. Jadi saya sebetulnya cinta saya murni, tapi karena ini, nah itu sebetulnya nggak murni. Karena di sini dikatakan cinta yang murni itu tidak mengenal rintangan, tidak dapat dipadamkan. Jadi saya cinta sama dia, tapi karena dianya begini, maka cinta saya padam. Nah itu bukan cinta yang murni, ya. Cinta yang murni itu adalah cinta yang tidak kenal rintangan, tidak dapat dipadamkan, dan cinta yang murni ini mencapai Allah. Bisa melintasi segala macam tempat. Jadi betul-betul tidak ada excuse, tidak ada halangan yang bisa menghalangi cinta yang murni tersebut.
Bahkan kematian juga harus menundukkan kepala di hadapannya. 243 ini bicara tentang cinta yang murni yang diuji, ya. Mengalami penghinaan. Melalui penghinaan, apakah kita bisa bersyukur kalau kita dihina? Cinta yang murni yang diuji adalah pada waktu mengalami penghinaan, kita tetap bisa bersyukur. Bahkan berdoa buat orang yang memberi kesempatan padaku untuk direndahkan. Biasanya kita kalau berdoa buat orang adalah Tuhan berkati dia karena dia baik sama saya, Tuhan berkati dia. Kita biasanya berdoa untuk orang-orang yang baik di mata kita, ya. Nah, justru di sini Suster Faustina mengajarkan kepada kita cara berdoa yang lain. Berdoa bagi orang yang memberi kesempatan padaku untuk direndahkan. Jadi kalau kita direndahkan, bukan kita marah, kecewa, kesel sama dia, tapi kita berdoa pada Tuhan karena dia memberi kesempatan kepada saya untuk mengalami apa yang rasanya direndahkan. Cinta yang murni berkorban untuk kebaikan jiwa-jiwa. Cinta yang murni mau jadi karpet untuk orang lain. Karpet itu bukan hanya sekedar diinjak-injak, ya, tapi juga untuk membersihkan kaki dari orang yang menginjak-injak tersebut. Untuk membersihkan debu yang ada di kakinya mereka. Aku akan melakukan setiap usaha untuk memperoleh tempat itu di bawah kaki para suster. Jadi kalau orang berlomba-lomba, orang-orang duniawi, ya, berlomba-lomba untuk dapat posisi yang tinggi-tinggi, makin lama makin tinggi. Tapi kalau Suster Faustina dia katakan, aku akan melakukan setiap usaha untuk memperoleh tempat itu. Tempat yang menjadi karpet, tempat yang nanti diinjak orang, tempat untuk membersihkan debu dari kaki-kakinya mereka. Itu aja untuk hari ini. Mari kita belajar, ya. Susah, ya, susah. Tapi itulah kerendahan hati yang Suster Faustina mau bagikan pada kita, bahwa bukan sesuatu yang nggak mungkin. Dalam hidup kita sehari-hari kita bisa alami, bisa usaha untuk bisa belajar rendah hati. Oke, kita tutup, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu pada hari ini, di mana Engkau melalui Suster Faustina mengajarkan tentang kerendahan hati. Karena itulah yang Engkau kehendaki dari kami semua, ya Tuhan, seperti yang Yesus katakan bahwa rahmat-rahmat-Ku hanya mengalir kepada mereka yang rendah hati. Mampukan kami untuk menerima rahmat-Mu Tuhan, mampukan kami untuk mulai belajar semakin rendah hati lagi di hadapan-Mu dan juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kalau Engkau izinkan kami untuk menjadi karpet, untuk diinjak, untuk membersihkan orang lain, mampukan kami untuk bisa melakukannya, ya Tuhan, bukan dengan terpaksa, tapi mampukan kami untuk bisa menerimanya dengan sukacita, dan juga belajar dari Suster Faustina untuk bisa mendoakan mereka yang menganiaya kami, yang menghina kami, yang merugikan kami, yang membuat kami tidak nyaman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.